wa bikum fid dharaini amin. Fa idza sahha lil muridi hadha safari atau hadha safar wal qalaba minhu ila afdali mustaqarrin tahaqqaqat ubudiyatuhu li rabbih azza wa jalla falam yamlikhu ghayruhu walam yastarid lahu siwahu. Wartaqa fil qurbi min rabbih ila ashrafi mahallin fayakunu hunaka manziluhu wa ma'wahu. Fa idza sahha lil muridi hadha safar, apabila telah sah bagi seorang murid perjalanan ini, wal qalaba minhu ila afdali mustaqarrin, dan telah berbalik darinya ila afdali mustaqarrin, ke tempat yang paling istimewa, tahaqqaqat ubudiyatuhu li rabbih azza wa jalla, maka barulah menjadi benar penghambaannya kepada Tuhannya azza wa jalla. Falam yamlikhu ghairuhu, maka dia tidak dimiliki oleh makhluk selain Allah. Walam yastarid lahu siwahu, dan dia tidak dijadikan hamba, dan dia tidak menjadi hamba bagi makhluk selain Allah. Wartaqa fil qurbi lir rabbih, dan dia telah meningkat, telah mencapai posisi yang dekat dari Tuhannya, ila asyrafi mahallin, ke tempat yang paling mulia, fayakunu hunaka manziluhu wa matwahu, maka di sanalah tempat tinggalnya dan tempat bersemayamnya. Jelas itu? Majuin jelas. Awas ya. Hah? Belum. Majuin sudah? Belum. Katanya kalau belum, yang mana yang jelas? Kalau itu baik, udah jelas belum? Nontonnya? Awal aja, tahu? Hah? Kemarin bahasan kita inti dari perjalanan seseorang dalam menjalani suluknya
dalam berjalan menuju Allah intinya cuma dua, at-takhalli dan at-tahalli. Membuang sifat buruk dari dalam hati kita dan menghiasinya dengan sifat-sifat terpuji. Itu pada intinya. Kalau seseorang, orang yang menjalankan suluknya, orang yang sedang mendekatkan diri kepada Allah, sudah bisa mengerjakan dua hal ini, sifat buruknya dibuang, kemudian dia isi dengan sifat baik, maka barulah dianggap benar penghambaannya kepada Allah. Baru boleh dia ngaku saya hamba Allah. Awal. Kalau sudah bisa membuang sifat-sifat yang buruk dari dalam dirinya dan dia isi dengan sifat-sifat yang terpuji, barulah benar penghambaannya kepada Allah. Baru sah dia sebagai hamba Allah. Selama belum bisa seperti itu, jangan pakai ngaku dulu. Jangan ngaku saya hamba Allah. Karena kalau sudah seperti itu, sudah menjalankan at-takhalli dan at-tahalli, dia sudah tidak terpengaruh oleh makhluk, atau tidak dimiliki oleh makhluk dan tidak dijadikan budak oleh makhluk. Makhluk yang enggak lain, nafsu yang ada di diri kita. Selama masih ada sifat buruk dalam diri kita, berarti kita masih jadi hamba nafsu. Dalam mengambil keputusan pun, dalam melakukan aktivitas pun, semuanya berdasarkan nafsu. Makanya belum sah dia menjadi hamba Allah. Dan secara otomatis wartaqo fil qurbi min rabbihi ila asrafi mahal, dia akan ditempatkan oleh Allah di tempat yang paling mulia secara otomatis. Orang-orang yang sudah bisa membersihkan sifat buruk dari dalam hatinya, kemudian dia isi dengan sifat yang baik, sudah tidak mengikuti nafsunya, tidak dikendalikan oleh nafsunya, maka otomatis dia akan ditempatkan oleh Allah di tempat yang paling mulia. Allah wujud langsung. Kenapa kita masih bisa dikendalikan oleh nafsu? Penyebabnya kan karena hati kita masih punya banyak sifat buruk, masih terus dikendalikan nafsu. Sifat buruk yang 9 itu masih ada di hati. Hasad, takabur, ujub, riya, sum'ah, hubujah, huburiasa,
hiris, koma, itu masih ada di buku. Makanya masih terus dikendalikan oleh nafsu. Alam. Dan sampai kapanpun orang-orang yang seperti itu tidak akan berada di dekat Allah, tidak akan ditempatkan di posisi yang ini selama-lamanya. Karena kalau kata Rasul sendiri, innallaha nazifun yuhibbun nazif. Allah itu maha suci, maha bersih. Allah suka hanya yang bersih-bersih. Pakaian kotor gak bakal kita taruh dalam lemari, paling di bak cucian kita. Paling yang bangkoni doang, pakaian kotor masuk lagi ke lemari, cuci kagak. Gitu. Nah kita aja manusia hidup, baju biar bisa masuk lemari tempat yang mulia, kita cuci dulu, kita bersihin dulu, kita gobok dulu, kita bilas dulu. Ntar udah habis cuci kita jemur dulu, udah kering kita setrika dulu, baru udah disetrika udah wangi baru masuk lemari. Nyucinya itu bagian dari at-taholi, nyetrika sama ngasihnya wangi itu bagian dari at-taholi. Pengen jadi orang yang berada di dekat Allah, gampang, bersinah, itu cara. Pantut dia susah. Orang yang ngaji aja, orang yang ngaji, kalau hatinya masih punya sifat buruk, itu gak bakal awet. Ada ngaji di majlis ini, kalau cocok sama gurunya dia pindah lagi. Kalau ngaji situ, kalau cocok lagi dia pindah lagi. Oh. Apalagi buat ditempatkan oleh Allah di tempat yang mulia, masuk punya hati yang jelek begitu, gak bakal bisa. Awas ya. Karena itu suluk itu intinya kemarin cuma membersihkan hati dari kotoran dan menghiasi hati dengan yang baik. Cuma itu. Bukan dihitung dari banyak sholatnya, sholat sunnahnya, bukan dihitung dari banyak zikirnya, tapi yang dihitung kebersihan hati. Itu kunci. Masih bagus, lebih baik. Awal tuh, nambahin. Jahat. Nah kita kalau pengen sampai berada di posisi itu kan jalan bersih hati dari 9 penyakit hati yang utama. Memang sedikit ada kopinya,
Ada kopi ada. Minum kopinya biar kagak angguk. Udah tuh, jelas. Maju jelas. Jadi intinya kita ngaji tiap malam, kita zikir tiap malam, kita sholat setiap hari, setiap malam. Intinya membersihkan. Makanya banyak orang yang sering zikir, sholat sunnahnya rajin, puasa sunnahnya rajin, tapi nggak ada pengaruhnya buat kehidupan. Satu, hatinya belum bersih. Apa sih? Halaman 30 kan? Orang-orang dulu, ulama-ulama dulu, ulama salaf, dengan kebersihan hati mereka, apa yang diucapin mandi. Kalau kata Kiai Zainuddin dulu begitu, waktu ceramah di samping, orang dulu, ulama dulu, baca bismillah sekalian langsung bisa jalan di air. Ada orang yang sakit disembur langsung sembuh. Kalau kayak kita biar 1000 kali ya kita percaya. Karena hati kita nggak bersih, belum bersih. Karena bersih dulu hati. Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad kan ratibnya bacanya nggak ada yang banyak. 3, 7, tahlilnya cuma 50. Tapi kenapa beliau jadi kutub? Bersih hati. Apa? Karena memang begini. Bismillahirrahmanirrahim 3 kali. Amanah billahi wal akhir 3 kali. Bismillah walhamdulillah 3 kali. Paling banyak itu udah Jalal wal ikram 7 kali. Terus tahlil ada 50 kali. Tapi jadi kutub. Hati dia bersih. Kamu baca zikir udah ribuan. Tapi kenapa orang masih begini kan? Karena hatinya bersih. Dan pikiran itu, ya, dan pikiran yang kita baca itu nggak mempengaruhi buat itu, tapi harus hati dulu bersih. Ya tetap aja kalau zikir tiap malam pelit masih dirawat itu tetap aja nggak ada ngaruhnya. Nggak jadi pengaruh. Kita sendiri juga ada usahanya buat ngilangin sombong, bagaimana caranya. Kalau duduk dengan zikir langsung berubah begitu aja, kita pun ada usaha. Sifat hasud, kalau duduk dengan zikir langsung berubah gitu, kita pun ada upaya, ada usaha buat memperbaiki. Kan tadi makanya banyak orang yang zikir tapi nggak ada pengaruh karena hatinya belum bersih. Zikir tapi gedeg sama tetangga, sama teman, karena hatinya belum bersih. Awan.
Kalau yang kayak gitu jangan pakai ngarepin berada di dekat Allah. Jangan ngaku hamba Allah dulu. Halo. Iya, bukan tangan doang. Karena hatinya bagus. Fayaqulu hina idin kama qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala linida'il haqqi mujiban. Maka jadilah orang itu pada saat dia sudah mencapai posisi ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Mu'allif rahimahullahu ta'ala, Tuan penyusun, linida'il haqqi mujiban. Dia mampu menjawab panggilan-panggilan Allah. Dia bisa menjawab panggilan-panggilan Allah. Li'annahu idza dzaka yunadihi bi ismil abdi. Karena Allah pada saat itu akan memanggilnya dengan sebutan hamba. Kalau kita belum jadi hamba Allah, begitu dipanggil ya abdi, hati kita nggak nyaman. Ada perlu jadi hamba. Kenapa kita masih berat buat berbuat kebaikan? Itu sebabnya karena kita belum jadi hamba Allah. Jadi begitu Allah panggil, kita belum nyaman. Fayaqul lahu, maka Allah berfirman kepada orang itu, ya abdi, wahai hamba. Fayujibu hina idzin maulahu bi ismi rabbi. Fayaqul lahu labbaika ya rabbi. Maka dia akan menjawab panggilan Tuhannya itu bi ismi rabbi, dengan sebutan Tuhan. Fayaqul lahu, maka dia akan berkata labbaika ya rabbi, labbaik ya rabbi, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Kita jangankan panggilan Allah, panggilan guru aja masih susah. Halo. Awal kamu. Dokter mudah. Halaman 58. Apa mas? Jangankan sampai panggilan Allah. Panggilan guru aja masih belum. Amir, pesantren ya. Iya baik, baik doa. Tapi yang salah tahu. Asal pagi kita mungkin malam ini jadwal talim di sini jam sekian. Jadi masih berat. Apalagi panggilan Allah. Fayaqulu shadiqan fi ijabatin, maka jadilah dia benar
dalam menjawabnya. Kalau kita Allah panggil ya abdi, kita nyaut labbaika ya rabbi, Allah lalu siapa? Hamba buku padamu. Lagi nyaut aja. Hah? Yang aku doang. Yang manggil Muhammadin, mari. Yang nyaut bang Tony, lihat bang Tony, ngapain? Muhammadin nona yang dipanggil mah. Karena kita belum sah sebagai hamba Allah. Begitu Allah panggil ya abdi, kita nyaut labbaika ya rabbi. Bohong itu mas. Ini siapa? Hamba Allah. Apa? Mutahaqqiqan fi nisbatihi, dan sudah betul, sudah benar dalam penisbahannya. Menisbahkan dirinya sebagai hamba Allah sudah benar betul. Kalau hatinya udah bersih. Apa lah? Nanya. Ngomong kali ngomong. Loh, maju deh. Maju mantan. Masa kiri. Apa? Wa yakunu aidan min hadratihi qariban liwujudi mu'dihi an nafsihi allati min sya'niha an-nufuru anha wal firaru minha. Dan jadilah dia dari hadirat Tuhannya sangat dekat. Liwujudi mu'dihi an nafsihi allati min sya'niha an-nufuru anha wal firaru minha. Karena dia sudah jauh dari nafsunya, yang sifat nafsu itu selalu menghindar dari Allah dan menjauh dari Allah. Anha, asal katanya baliknya ke hadrot gitu. Kalau pakai muannas dari hadirat, kita buang aja hadirat. Gambarnya satu. Selama kita masih dekat sama nafsu, masih dikendalikan oleh nafsu, berarti kita masih jauh dari Allah. Kalau kita sudah bisa melepaskan diri dari kendali nafsu, berarti kita sudah dekat. Gambarnya kalau masih kalah sama nafsu, berarti masih jauh. Kalau kita udah bisa ngalahin nafsu kita, berarti kita dekat sama Allah. Gampangnya begitu. Ibarat kayak rahmat angin, kalau kita ngulonin berarti jauh dari bulan ngetan. Kalau kita ngetanin berarti jauh dari pulau. Dan rata-rata kita masih ngikutin nafsu. Kebanyakan kita masih ngikutin nafsu. Awal. Fa idza aqamahu al-haqqu ta'ala maqamal ubudiyyati wa haza
martabatal qurbi min hadratir rububiyyati kana mahfuzan min iktihamil auzari muyassar alaihi a'malul akhyari mutahalliyan fi zahiri wal batini bi asyrafil khula mutahazziyan muhtazian bi fadilatit tashabbuhi bil mala'il a'la. Fa idza aqamahu haqqu ta'ala maqamal ubudiyyah, apabila Allah sudah menempatkan orang itu di posisi ubudiyah, sudah betul-betul menjadi hamba Allah, wa haza martabatal qurbi min hadratir rububiyyah, dan sukses dan telah sukses dalam meraih tempat yang dekat di sisi Allah, kana mahfuzun min iktihamil auzari, dia akan terjaga, terlindungi dari tercemar perbuatan-perbuatan dosa. Dia akan dijaga sehingga tidak tercemar dari perbuatan-perbuatan dosa. Para wali itu, kalau nabi maksum, kalau wali mahfuz. Orang-orang yang sudah berada di dekat Allah dilindungi oleh Allah agar tidak tercemar. Jika ikan, tahu maksud ikan? Ikan laut, meskipun tiap hari berada di air asin, dia nggak ikut asin. Kalau bahasa beliau udah dipelingkut, makanya kita masih rada seneng sama perbuatan dosa. Kita masih jauh dari Allah, masih suka kalah sama nafsu. Jadi belum dilindungi, belum dijaga. Halo, apa ya? Mau apa kan? Udah mau? Yes. Bang Tony jadi majalah, nanya. Yang satu kan? Enggak. Mau jawaban? Kalau nafaro asal katanya mencar, berangkat pergi, teror lari. Mengkatin, menghindar dan menjauh. Parro ya firru parron, artinya lari, becir. Muyassarun alaihi a'malul akhyar, menjadi mudah baginya atasnya perbuatan-perbuatan baik. Orang yang sudah dekat dengan Allah enteng kalau berbuat baik itu enteng. Berarti sekarang sudah kita balikin aja. Kalau rasa-rasanya amal ngaji masih berat,
masih jauh kan? Kalau rasa-rasanya ngaji masih ada rasa terpaksanya, berarti kita masih jauh kan? Tinggal periksa masing-masing. Awal loh, kalau sholat masih terpaksa, ngaji masih terpaksa, zikir masih terpaksa, berarti masih jauh kan? Karena orang yang sudah dekat dengan Allah akan mudah, enteng buat ngerjain perbuatan baik. Ya mereka masih jauh berarti. Kalau masih belum dipaksa itu masih jauh. Iya emang awal-awalnya belum dipaksa, ya berarti tandanya kita masih jauh dari Allah. Makanya masih belum dipaksa. Begitu. Gampang aja tuh. Kalau kita masih ada terpaksanya ketika berbuat baik, berarti masih jauh. Muta'alliyan fi zahiri wal batini bi asyrafil khula. Zahir dan batinnya akan dihiasi dengan perhiasan yang paling mulia. Muhtaziyan bi fadilatit tashabbuhi bil mala'il a'la. Dia akan meningkat bi fadilatit tashabbuhi bil mala'il a'la, dengan fadilah dia menyerupakan dirinya dengan orang-orang pilihan Allah. Bisa juga diartikan malaikat, malaikat a'la, bisa juga diartikan malaikat. Dia akan meningkat posisinya, bukan lagi manusia. Meskipun badannya manusia, tapi ruhnya ruh malaikat. Kalau orang yang sudah dekat dengan Allah. Nah, ciri-cirinya itu ya. Ciri-ciri orang yang sudah dekat dengan Allah diantaranya terjaga, terlindungi dari perbuatan dosa. Yang kedua, enteng dalam berbuat baik. Yang ketiga, zahir dan batinnya dihiasi dengan perhiasan yang paling mulia. Akhlak zahirnya cakep, batinnya pun cakep. Yang keempatnya, dia makin mirip dengan para malaikat. Badannya badan manusia, tapi ruhnya ruh malaikat. Malaikat kan sifatnya begitu, kagak ada capek-capeknya, gak ada capeknya dalam beribadah. Dari mulai diciptakan oleh Allah, disuruh ruku, sampai nanti hari kiamat masih terus ruku. Gak ada capek. Disuruh sujud, dari mulai diciptakan sampai nanti hari kiamat terus sujud. Kalau yang ngajinya masih ada rasa capeknya, dia sejauh. Qala Allahu azza wa jalla wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsiruna
yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Wa man indahu, dan para malaikat yang ada di sisi Allah, atau orang-orang pilihan Allah juga bisa. Orang-orang yang sudah menjadi hamba Allah yang sejati, la yastakbiruna an ibadati, tidak ada rasa berat di hatinya untuk beribadah kepada Allah. Asal katanya istakbar itu ogah, enggak ada kata ogah. Kalau udah jadi ibadah udah iya aja. Ntar malam ngaji, iya siap. Oh itu hamba Allah sejati, enggak ada ogahnya kalau jadi ibadah. Wala yastahsiruna, dan tidak pernah merasa letih, nggak pernah capek. Kalau kita mah kisik-kisik capek, kisik ogah, nah ini kita masih jauh nih. Capek banget ini. Ntar malam ngaji, capek banget. Oh itu, kadang aja seminggu sekali aja, capek banget. Apa sih? Itu namanya kita masih jauh dari Allah. Karena kalau orang yang sudah dekat dengan Allah, nggak ada ogah, pokoknya setiap diajak berbuat baik, siap. Tapi jangan kayak Omar, nanya doang, kalau ngaji di mana, datang kagak. Oh itu. Kalau kayak Bang Imam mah minta amalan doang, dibaca mah kagak. Dulu bagi amalan apa? Dikasih juga dibaca. Itu orang-orang yang sudah berada di dekat Allah sifatnya. Pokoknya kalau diajak berbuat baik, nggak ada ogahnya. Kapan aja diajaknya siap. Yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Mereka terus selalu bertasbih kepada Allah siang dan malam, la yafturun, tidak pernah berhenti sedikit. Allah. Jadi tinggal periksa masing-masing, kira-kira kita udah dekat sama Allah sejak awas jadi periksa masing-masing aja. Waqad qala Allah Ta'ala innal ladzina 'inda rabbika la yastakbiruna 'an ibadatihi wa yusabbihuna wa lahu yasjudun. Innal ladzina 'inda rabbika, waqad qala Allah Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman. Ini pakai kod taukid. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, innal ladzina 'inda rabbika, sesungguhnya para malaikat yang ada di sisi Tuhanmu, orang-orang yang sudah ada di dekat Allah, la yastakbiruna an ibadati, mereka tidak pernah merasa enggan untuk beribadah kepadanya, wa yusabbihunahu, dan terus bertasbih kepadanya, walahu yasjudun, dan
selalu sujud kepadanya. Wa qala azza min qa'il la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan Allah azza wa jalla azza min qa'il berfirman, la ya'sunallaha ma amarahum. Para malaikat tidak pernah menentang apa yang diperintahkan oleh Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Dan tadi makanya tingkatkan diri kita dari manusia ke malaikat. Zahirnya manusia tapi ruhnya malaikat. Caranya dengan dua tadi. Yang pertama at-takhalli dan tahalli, membersihkan hati dari berbagai macam penyakit hati dan kita hiasi hati kita dengan sifat-sifat tertentu. Yang keduanya lawan nafsu, kalahkan nafsu. Baru kita bisa seperti ini. Kamu berbuat baik nggak ada capek. Bang masih capek. Kalau masih capek berarti masih jauh. Ya. Apalagi angkong bulu mah, yang aja angkong bulu. Mas itu balik. Ya. Famartabatul ubudiyyati analathum hadhil khususiyyati wa kadzalika man tashabbaha bihim fi mahasini sifatihim minas safwati sufiyyati illa annaha ulai mahfuzuna la maksumuna. Para nabi, orang-orang yang sudah betul-betul menjadi hamba Allah yang sejati, analathum hadhil khususiyat, mereka akan mendapatkan khususiat ini. Udah. Wa kadzalika man tashabbaha bihim fi mahasini sifatihi. Begitupun orang yang mengikuti mereka dalam menerapkan sifat-sifat yang terpuji. Minas safwati sufiyati, dari kejernihan hati orang-orang sufi. Mereka pun mendapatkan khususiat ini. Illa annaha ulai mahfuzuna. Bedanya mereka orang-orang sufi itu mahfuzuna, julukannya hanya mahfuz, dijaga oleh Allah. La maksumuna, bukan maksum. Kalau nabi maksum, kalau wali mahfuz. Alama istolahu alaihi minal farqi bainal hifzi wal ismati, sebagaimana yang dijelaskan secara istilah dari perbedaan antara kata-kata hifzun dan ismah, dijaga dan dilindungi.
Wal farqu bainahuma huwa ma qalahu Imam Abul Qasim Al-Qushairi radhiyallahu anhu annal ma'suma la yulamu bi dzambin albattata wal mahfuzun qad tahsulu minhu hammatun atau himmatun wa qad yakunu lahu fin nadrati zallatun. Nah, ada baru nyampe. Ngomong itu. Walakin la yakunu lahu israrun. Ulaikal ladina yatubuna ilallahi min qarib. Dan perbedaan di antara keduanya sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Abul Qasim Al-Qushairi radhiyallahu an, annal maksuma bahwasanya maksum, orang-orang yang maksum, para nabi, para rasul, la yulamu bidzambin albattata, tidak akan terjerumus ke dalam satu perbuatan dosa sama sekali. Itu maksud. Termasuk orang-orang yang maksum tidak akan terjerumus dalam perbuatan dosa sedikit pun, satu kali pun. Wal mahfuzu qad tahsul minhu himmatu. Sedangkan orang yang mahfuz kadang-kadang muncul juga dari diri mereka keinginan untuk berbuat dosa. Ada juga keinginan. Kadang-kadang. Wa qad yakunu lahu fin nadrati zallatun. Bahkan bisa jadi meskipun jarang sekali kejadiannya, mereka terjerumus dalam satu perbuatan dosa. Walakin la yakunu lahu israrun, akan tetapi mereka tidak mengerjakan itu secara terus-menerus. Bedanya. Ulaikal ladina yatubuna ilallahi min qarib. Mereka lah orang-orang yang selalu bertobat kepada Allah dari perbuatan dosa. Orang yang segera bertobat kepada Allah dari perbuatan dosa. Dan jelas ya, kalau Rasul, para nabi, mereka maksum. Kalau ada kita dengar sejarah bahwa setiap nabi pasti pernah satu kali melakukan perbuatan salah, itu mah cuma untuk pelajaran buat kita. Makanya jangan sampai latai asu min rahmatillah, jangan sampai kita putus asa dari rahmat Allah. Jangankan kita yang orang biasa gitu, Nabi aja pernah salah. Itu buat contoh kita doang, agar kita tidak putus asa dari rahmat Allah. Mereka aja taubatnya diterima, masuk surga. Itu tujuan. Tapi pada prinsip dasarnya para nabi dan rasul itu sifatnya maksud. Nah, karena nih udah matang, meskipun barang baru nyampe, kalau kita palingin lagi kan pada belakang. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah.